Apa lu pernah merasa kurang waktu? Masih banyak banget nih yang harus lu lakuin, tapi kok kayaknya waktu menghilang entah kemana? Jadi akhirnya lu coba multitasking nih. Lu coba curi-curi waktu. Lu akhirnya coba sambil buang air, sambil sikat gigi, sambil baca koran, sambil cuci baju. Efisien kan? Ya nggak gitu juga, Ferguson. Bagaimana kalau ternyata rahasia untuk produktivitas lebih tinggi itu bukannya lu kerja lebih banyak, tapi malah kerja lebih sedikit? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ian. Dan hari ini kita akan membahas mengenai cara agar menjadi lebih produktif dengan mengurangi. Pertama-tama, lu harus sadar dulu nih, kalau lu sibuk bukan berarti lu produktif. Kalau lu sibuk mengerjakan hal-hal yang salah, maka hasilnya juga salah nih. Jadi sekarang lu harus fokus untuk ngerjain hal-hal yang penting-penting aja, yang benar-benar aja. Nah, di sini gue akan bagi tips 3 hal yang harus lu kurangin agar lu lebih produktif. Nah, yang pertama, lu harus ngurangin kerjaan lu. Jadi di zaman dulu ada orang yang namanya Pareto nih. Di sana dia meneliti kalau di Itali, ternyata 80% tanah di Itali itu dimiliki oleh 20% orang yang kaya-kaya aja. Dan sisa 80% populasi sisanya itu cuma memiliki 20% tanah aja. Nah, ini yang namanya hukum Pareto, hukum 80-20. Nah, ini bukan cuma di situ aja. Ternyata kalau dicek-cek di kehidupan, banyak juga nih hukum Pareto ini bisa dipakai. Kayak contohnya di bisnis. Itu 80% income bisnis lu dihasilkan oleh 20% klien yang besar-besar aja. Sama kayak di jalan juga nih. Kecelakaan itu 80% terjadi karena 20% orang yang sembarangan ini. Gitu. Nah, tentang produktivitas lu juga sama nih. Jadi hasil yang lu dapat itu 80%-nya dari 20% kerjaan yang penting-penting aja. Jadi sebenarnya 80% kerjaan sisanya itu cuma menghasilkan 20% aja. Outputnya rendah nih. Jadi di sini lu harus sadar. Lu harus review lagi nih. Apa lu sudah fokus ke hal-hal yang penting-penting aja? Atau jangan-jangan lu malah sibuk ke 80% yang nggak penting ini, yang menghasilkan cuma sedikit. Jadi lu harus cek ya, lu fokus ke yang 20% yang menghasilkan banyak ini. Dan yang 80%-nya itu lu harus cari cara biar lu potong, lu delegasikan, atau lu efisiensi lagi nih, biar prosesnya lebih cepat. Yang kedua, jadi lu harus kurangin juga keputusan yang harus lu ambil. Ini namanya Ivy Lee Method. Jadi metode ini sudah dipakai selama 100 tahun nih oleh top-top eksekutif yang sukses. Jadi caranya itu gini aja, simple ya. Lu daftarin dulu nih, apa aja hal yang harus lu lakuin. Kan ada banyak nih, mungkin ada 30-40 kerjaan yang harus lu lakuin hari ini. Nah, jadi di semua kerjaan itu, lu prioritaskan semuanya. Lu cek mana yang paling penting yang harus lu lakuin, lu nomorin dari 1 sampai 6. Pilih 6 aja, jangan lebih dari 6. Nah, jadi lu urutin dari 1 yang paling penting yang harus lu lakuin pertama, sampai 6 yang nggak begitu penting, tapi tetap harus lu lakuin juga hari itu. Jadi lu begitu mulai hari itu, lu langsung fokus ngerjain yang nomor 1 dulu. Nggak boleh lu skip nih, lu harus kerjain yang nomor 1 dulu, abis nomor 1 selesai, baru lanjut ke nomor 2, baru lanjut ke nomor 3, dan seterusnya, sampai nomor 6 selesai. Jadi kalau lu pakai Ivy Lee Method ini, lu bisa fokus ke hal-hal yang paling penting-pentingnya aja nih. Lu hilangin distraksi-distraksi yang lainnya. Nah, yang ketiga yang harus lu kurangin itu waktu kerjaan lu. Ini memang kedengarannya sangat counterintuitif nih. Cuman ternyata ini ada hukumnya, namanya hukum Parkinson. Jadi hukum Parkinson ini menyatakan kalau lu akan memakai waktu sebanyak yang diberikan. Jadi contohnya lu udah nentuin nih, lu butuh waktu 1 hari buat nyelesain laporan ini. Ya ujung-ujungnya lu emang pakai waktu sehari nih. Tapi kalau lu nentuin waktu 2 jam, ya akhirnya laporan selesai juga dalam waktu 2 jam. Karena kalau itu memang otak lu bakal ngikutin nih sesuai waktu yang lu berikan. Jadi kalau misalnya waktunya cuma 2 jam, ya dia bakal berpikir keras nih biar bisa selesai dalam waktu 2 jam. Jadi lu akan seefisien dengan waktu yang lu berikan terhadap kerjaan lu. Jadi di sini lu harus pinter-pinter nih untuk membatasi diri lu sendiri. Lu harus pinter-pinter ngurangin waktu yang lu berikan terhadap tugas-tugas lu. Karena itu akan membantu banget. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu nih 3 hal yang harus dikurangin agar hidup kalian lebih produktif.
Tapi, dengan kalian tahu hal ini aja, bukan berarti hidup kalian akan langsung lebih produktif nih. Agar hidup kalian bisa langsung lebih baik, yang penting itu harus dipraktekkan. Jadi sekarang ayo kita coba praktek bareng-bareng ya. Jadi untuk mempraktekkan hal ini ke hidup kita, pertama-tama gini, lu pakai hukum Pareto dulu. Lu cek hal apa yang paling penting di hidup lu, tugas apa yang membawa impact paling besar. Lu daftarin aja dulu semua tugas hal-hal yang harus lu lakuin, terus lu pakai Pareto, lu tentuin. Nah, itu langsung masukin pakai Ivy Lee method. Jadi lu daftarin 1-6, lu pilih 6 tugas aja yang impact-nya paling besar. Lu urutin 1 yang paling penting, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dan lu kerjain nomor 1-6. Nah, begitu lu udah tahu kerjaan mana aja yang harus lu lakuin hari itu, lu pakai hukum Parkinson. Lu batas-batasin waktu untuk tugas itu. Jadi lu kasih waktu seminim mungkin. Nah, kalau lu lakuin ini, gue yakin lu akan bisa jauh lebih produktif. Lu bakal melihat banyak perubahan-perubahan nih dalam hidup lu. Nah, sebagai bonus, itu lu juga boleh lihat lagi nih untuk daftar-daftar hal yang harus lu lakuin. Lu cek lagi, mana hal yang bisa lu potong, mana hal yang lu bisa delegasikan, dan mana yang bisa lu efisiensi lagi nih. Nah, jadi kalau lu sudah bisa mempraktekkan ketiga hal ini ke dalam hidup lu bakal melihat perubahan-perubahan yang sangat besar. Jadi, kesimpulannya, untuk jadi lebih produktif itu bukan berarti lu harus melakukan banyak hal, tapi lu malah harus ngurangin kerjaan, ngurangin keputusan yang harus lu ambil, dan malah lu harus ngurangin waktu kerja lu, biar lu lebih efisien lagi. Jadi, dari teman-teman sendiri, coba dong komen di bawah, kalian hari ini mau potong kerjaan yang mana nih yang menurut kalian nggak penting? Kalian mau prioritaskan kerjaan yang mana? Ayo sharing ya, biar kita bisa berkembang bareng-bareng. Dan kalau misalnya dari teman-teman punya orang terdekat nih, yang punya masalah, kok merasa kurang waktu terus, kok masih banyak tugas yang harus dilakukan, coba dong share video ini ya, biar mereka bisa terbantu juga. Oke deh. Itu aja, cukup sekian saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.